Jadi mereka berenam ini setelah menjadi mantan tentara, mereka ngumpul gitu cok di Tennessee sambil ngopi ya kan, berdialog senja, dan akhirnya memutuskan membuat sebuah kelompok yang dikenal sebagai Ku Klux Klan. Minang suang semalangkong ngohe-ngohe, yang artinya halo teman-teman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Ya, gimana? Masih bisa menahan horny di puasa kali ini? Cuau! Kembali lagi bersama aku Dan, yang pastinya di channel Dan Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah sekte sesat lagi cok, yang dimana sekte sesat ini sangat menjunjung tinggi supremasi kulit putih. Jadi kebanyakan korbannya itu orang-orang yang berkulit hitam cok. Ya udah langsung saja kita ke pembahasannya, karena aku harus cepat-cepat berlatih boxing untuk persiapan melawan sang gladiator Vicky Prasetyo. Cuau! Dan inilah Ku Klux Klan. Ku Klux Klan atau biasa dikenal sebagai The Klan merupakan sebuah kelompok yang melakukan gerakan radikal supremasi kulit putih. Bisa dibilang seperti teroris lah kelompok ini cok. Berdiri pada tanggal 24 Desember 1865 di Amerika Serikat. Dan tujuan didirikan kelompok ini atau sekte ini dengan tujuan untuk memberantas kaum kulit hitam. Jadi semua korbannya kebanyakan orang yang berkulit hitam cok. Namun bukan hanya ras kulit hitam saja yang diberantas cok. Kaum minoritas lainnya yang berada di Amerika Serikat juga diberantas, seperti orang Yahudi, imigran, orang-orang Muslim, dan juga orang-orang Katolik pada masa itu cok. Keanggotaan dalam klan ini sungguh sangat dirahasiakan cok. Klan ini memiliki sebuah kode gitu dalam setiap percakapannya, agar mereka tahu mana yang anggota dan mana yang bukan anggota di Ku Klux Klan ini. Dalam percakapan untuk memperkenalkan diri, biasanya seorang anggota Ku Klux Klan akan menggunakan singkatan AYA yang kepanjangannya yaitu Are you Klansman? Yang berarti apakah kamu anggota klan? Dan percakapan tersebut dapat dijawab dengan AKIA yang kepanjangannya A Klansman I am. Aku adalah seorang Klansman. Nah, seperti itulah kalau sesama anggota Ku Klux Klan ini saling bercakap cok. Waduh, apakah ada teman-teman kalian yang ngomong pakai kata-kata singkat seperti itu cok? Kalau ada, hati-hati kalian cok. Mana tahu dia anggota Ku Klux Klan cabang Indo ya kan? Kita nggak ada yang tahu loh. Ku Klux Klan ini memiliki baju dinas yang cukup unik cok. Mereka memakai topeng kerucut berwarna putih dan pakaian serba putih, serta memiliki lambang salib di baju mereka yang merupakan lambang atau emblem mereka. Tujuan mereka merancang baju dinas seperti itu agar terlihat menakutkan gitu katanya cok, dan bisa menutup identitas mereka yang sebenarnya agar nggak ketahuan dengan orang lain. Ku Klux Klan ini memiliki 3 generasi dari tahun 1865 hingga sekarang katanya cok. Klan pertama didirikan di Pulaski, Tennessee, Amerika Selatan pada tanggal 24 Desember 1865 oleh mantan pejabat tentara konfederasi yaitu Frank McCourt, Richard Reed, John Lester, John Kennedy, J. Calvin Jones, dan John Scrowe. Jadi mereka berenam ini setelah menjadi mantan tentara, mereka ngumpul gitu cok di Tennessee sambil ngopi ya kan, berdialog senja, dan akhirnya memutuskan membuat sebuah kelompok yang dikenal sebagai Ku Klux Klan. Kalau kalian gimana cok pas ngumpul sama teman-teman kalian? Pasti mabar mobil ledeng ya kan? Cuau! Nah, pas setelah Ku Klux Klan ini terbentuk, mereka mengadakan sebuah pemilu khusus klan gitu cok, untuk menentukan siapakah yang berhak untuk menjadi ketua Ku Klux Klan ini. Pemungutan suara akhirnya dimenangkan oleh Nathan Bedford Forrest, dan dia mendapatkan julukan The First Grand Wizard, penyihir agung pertama. Waduh, penyihir loh. Atas kepemimpinan si Nathan ini, Ku Klux Klan secara terang-terangan menghabisi orang-orang kulit hitam. Mereka menyiksa, menjarah dagangannya, memporak-poranda perumahannya, dan bahkan
mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang kulit hitam tersebut, Cok. Bukan cuma masyarakat kulit hitam biasa aja, Cok. Mereka juga menargetkan anggota legislatif yang berkulit hitam. Bahkan anggota keluarga mereka juga ikut dibunuh katanya, Cok. Biar menjadi sebuah pelajaran bagi mereka yang berkulit hitam untuk jangan memasuki dunia politik. Akibatnya, kepemimpinan kulit hitam menjadi sangat melemah pada saat itu, karena beberapa dari mereka dibunuh, dan ada juga beberapa orang yang keluar dari dunia politik, Cok. Pada 1870 dan 1871, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Enforcement Acts yang bertujuan untuk menuntut dan menekan kejahatan Ku Klux Klan ini, Cok. Karena gerakan radikal mereka yang sudah kelewatan batas gitu katanya, Cok. Pemimpinnya tadi yang bernama Nathan Bedford Forrest memutuskan untuk membubarkan Ku Klux Klan karena dia menyadari bahwa gerakan klannya ini sudah amat melewati batas, Cok. Namun setelah pembubaran tersebut, sebagian anggotanya masih melakukan gerakan radikal secara aktif, tapi dilakukan secara diam-diam gitu, Cok. Diperkirakan anggota dari Ku Klux Klan generasi pertama ini mencapai 550.000 orang, Cok. Gila, ramai juga ya kan. Di tahun 1915, Ku Klux Klan generasi kedua didirikan di atas Stone Mountain, Georgia oleh seorang pendeta bernama William Joseph Simmons. Kenapa dibentuknya kembali Ku Klux Klan? Karena William Joseph terinspirasi dari film pada masa itu yang berjudul The Birth of a Nation. Waduh, ini orang bisa-bisanya membentuk sebuah sekte berdasarkan dari film ya kan. Udah sinting orang ini, Cok. Masa iya dari film? Waduh, kacau. Kalau membentuk sebuah fanspage masih masuk akal ya kan. Misalnya seperti perkumpulan fanspage penggemar bok. Karena di film The Birth of a Nation itu menceritakan sebuah Ku Klux Klan juga, Cok. Yang dimana Ku Klux Klan yang di film itu sangat diagung-agungkan gitu katanya, Cok. Walaupun terinspirasi dari sebuah film, William Joseph selaku pemimpin masih mencontoh dari Ku Klux Klan generasi pertama, Cok. Masih berpegang teguh dengan ajaran generasi pertama lah dia ini, yaitu membinasakan kaum orang-orang kulit hitam dan kaum-kaum minoritas, Cok. Akhirnya di generasi kedua ini, Ku Klux Klan bukan lagi sebuah gerakan perlawanan, Cok, melainkan sudah menjadi sebuah kepercayaan gitu katanya, Cok. Ku Klux Klan generasi pertama, mereka lebih terpusatnya bagian selatan. Beda dengan generasi kedua, mereka lebih memperluas wilayah jangkauannya, Cok. Bukan di daerah selatan, melainkan ke penjuru bagian Amerika Serikat gitu katanya. Di generasi kedua ini, targetnya bukan cuma orang yang berkulit hitam aja, Cok. Kaum minoritas lain juga ikutan kena, seperti orang Yahudi, imigran, Muslim, Katolik, ateis, agnostik, dan bahkan tukang bakso juga kena. Pokoknya semua bakalan kena lah oleh si Ku Klux Klan generasi kedua ini, Cok. Pada tahun 1924, anggota Ku Klux Klan generasi kedua ini diperkirakan sekitar 4 juta orang atau sekitar 15% dari total populasi Amerika Serikat pada saat itu. Wah, banyak ya. Di generasi kedua ini, mereka mulai melakukan ritual seperti pembakaran salib dan mengenakan baju serba putih-putih atas perintah dari si William Joseph. Sedangkan di generasi pertama sama sekali gak ada penggunaan salib sedikit pun katanya, Cok. Digunakannya salib terbakar karena bertujuan untuk mengintimidasi musuh-musuh mereka, Cok. Dan beberapa kasus korban penculikan diikat di salib lalu dibakar gitu katanya, Cok. Pada tahun 1944, akhirnya Ku Klux Klan generasi kedua ini bubar dikarenakan pajak mereka yang terus-menerus dinaikkan sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar pajak lagi, Cok. Namun di tahun 1946, Ku Klux Klan generasi ketiga mulai muncul dan didirikan oleh si William Joseph lagi, Cok. Mantan pendiri Ku Klux Klan generasi kedua. Waduh, gak bisa move on nih orang. Generasi ketiga inilah yang masih bertahan hingga sekarang katanya, Cok.
Namun, di generasi ketiga ini anggotanya tidak sebanyak generasi kedua, Cok. Dikarenakan pada tahun 1955 hingga 1965, generasi kedua sebelumnya bertanggung jawab atas pembunuhan pejuang aktivis HAM dan 200 kasus pemboman. Nah, kekejaman inilah menyebar ke publik dan akhir tahun 1960-an, FBI berhasil nyelinap masuk ke Ku Klux Klan dan menangkap para petinggi-petinggi Klan, sehingga mengakibatkan anggota dari Ku Klux Klan mengalami penurunan drastis, Cok. Dari sekitar 40.000 orang di tahun 1960-an, jadi cuma sekitar 1.500 orang di tahun 1973, Cok. Tapi entah gimana, Ku Klux Klan ini selalu punya cara untuk bangkit kembali. Jadi mereka ini pelan-pelan bangkit terus gitu. Dan bahkan mereka udah mulai berani untuk muncul di depan publik secara terang-terangan gitu katanya, Cok. Dan mereka juga yakin penyebab utama kenapa Amerika Serikat gak bisa sejaya dulu itu dikarenakan orang-orang berkulit hitam. Weleh. Selesai. Ending yang sangat well deserved kan. Waduh, gimana, Cok? Dari pembahasan kita kali ini, ngeri sekali mereka ya kan, Cok, melakukan gerakan rasisme besar-besaran kayak gitu. Jadi gimana menurut kalian, Cok? Apakah kalian setuju dengan adanya supremasi kulit putih? Kalau aku sih enggak lah ya. Baiklah, aku dan izin pamit. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk klik tombol berwarna merah yang ada tulisan subscribe-nya, Cok. Sekalian like dan komen-komen juga, Cok. Sayonara. Celana boxer Dajjal. Cuau. Since the love that you left is all that I get, I want you to know